Buat teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Terus tadi sebelum video itu kan lu sempat cerita nih, lu di sana ada kesempatan magang gitu kan. Boleh di-share gak sih? Maksudnya magang ini apakah memang masuk dalam subjek atau memang keinginan lu tadi sendiri untuk maksudnya cari kerja di bidang itu atau gimana? Oke, kalau jadi untuk kuliah di sini syarat lulusnya itu memang ada dua, harus praktek, internship sama tesis. Tesis itu kayak sidang lah, sidang. Nah kalau internship memang harus, itu ketentuan dari sini itu magang 6 bulan, 3-6 bulan tergantung dari ininya sih, jurusannya. Nah waktu itu dan internship ini kan memang salah satu cara supaya bisa kerja di, maksudnya bisa dapat kerja di sini juga kan. Nah jadi waktu itu kesempatannya untuk peluangnya untuk dapetin internship di Malaysia itu untuk tourism industry sebetulnya bisa dibilang susah gampang. Nggak terlalu mudah juga, karena secara travel agency juga nggak terlalu banyak ya di sini ya. Misalnya kita compare dengan Indonesia dan nama-nama besar tour travel agency juga nggak terlalu banyak. Kalau di Indonesia kan banyak ya. Nah, waktu itu untungnya pas kuliah dibantu sama kampus. Mereka banyak channel-channel untuk tempatin kita buat internship. Nah, waktu itu gue dapet di travel agent itu international company juga. Dia tapi base-nya di Bangkok. Ini headquarters-nya Malaysia. Dia ada beberapa cabang lah, dan untuk market Europe. Jadi mereka itu jual produk Malaysia produk, atau misalnya Asian produk, Asian tour produk, untuk mengundang orang-orang Eropa ini untuk datang ke sini untuk mengunjungi Asia gitu. Dan waktu kerja jadi waktu internship itu memang gue kerja di berbagai field ya. Jadi di rotate, misalnya 1 bulan ini kerja untuk hotel reservation, terus bulan depan untuk kerja bantuin tiketing, bulan depan lagi kerja. Jadi memang magang di sini bukan kayak cuma print atau fotokopi doang gitu, tapi memang benar-benar ya. Jadi memang benar-benar dikasih kerjaan gitu. Karena kan banyak kan orang magang yang nggak dikasih kerjaan, mereka cuma kayak daftar terus. Gue dengar lah ya banyak, maksudnya. Lihat aja gitu ya. Ya lihat aja, atau disuruh fotokopi, cuma fotokopi doang atau gimana. Tapi kalau di sini memang benar-benar dikasih kerjaan sih, dan memang banyak knowledge yang gue dapat. Dan memang gue kerja sebutkan, memang gue orangnya sangat I love working gitu. Jadi gue memang benar-benar passion, workaholic banget. Jadi memang benar-benar pas dikasih kerjaan, maksudnya pas dapat internship ini, memang gue kerjain dengan sepenuh hati, bahkan sampai overtime, lebih daripada yang full time employee mereka ini, maksudnya kerjain gitu. Sampai even yang full time employee mereka tuh bilang, oke Sisil, kayaknya kamu cocok kerja yang bagian ini deh, number deh, soalnya kamu lebih teliti orangnya. Oh ya udah oke. Jadi gue tuh orangnya nggak pernah nolak kerjaan. Kalau dikasih kerjaan gue selalu mau belajar, karena gue orangnya suka kerja dan suka belajar, suka hal-hal baru. Dan waktu itu gue kerja 6 bulan, udah selesai kan sebetulnya periode untuk magangnya, dan kita extend gue karena mereka suka sama performa. Extend gue, tapi hitungannya masih kayak part time. Jadi karena lo masih kuliah ya? Per jam. Jadi hitungannya per jam. Masih kuliah karena gue waktu itu masih harus selesai tesis. Jadi udah nggak ada subjek tapi harus selesai tesis. Nah tapi dibayarnya udah masih per jam. Dan mereka setelah kurang lebih 3 bulan mereka decide untuk hire gue full time tuh. Meskipun lo masih tesis tadi, tesis kan 6 bulan ya kira-kira ya? 6 bulan. Jadi tapi kan gue udah mau lulus tuh, jadi mereka mau hire gue lulus tuh, jadi mereka udah agree mau hire gue. Jadi kita udah tanda kontrak segala macem. Nah dan masalahnya di sini datang. Apa tuh? Masalahnya ternyata
Malaysian government itu punya suatu rules untuk di tourism industry. Kalau misalnya perusahaan seperti tour travel mau hire foreign worker, itu mereka harus di certain management, nggak bisa yang fresh grade dan misalnya salary-nya cuma berapa juta, kamu hire itu nggak bisa. Jadi mereka tuh minimal harus yang management position, yang misalnya standar gaji, harus ada standar gaji, misalnya lu hire foreigner dari Indonesia harus manager posisinya dan gajinya harus misalnya contohnya 12 juta. Dan itu kan nggak mungkin karena gue masih fresh grade kan. Jadi mereka dengan sangat menyesal juga, akhirnya mereka inform gue ini, kita nggak bisa kamu ternyata dari Malaysia government punya rules seperti ini dan mereka juga baru tahu. Itu khusus untuk di bidang tourism tadi ya? Di bidang tourism tadi, oke. Di bidang tourism. Kalau di bidang lain itu gampang sih setahu gua. Setahu gua gampang. Akhirnya ya udahlah, kalau mereka nggak bisa dilanjutin. Ya udah, gua bilang ya udah nggak apa-apa kalau nggak bisa dilanjutin. Dan gue harus cari kerjaan lain. Otomatis gue nggak bisa kerja after graduate dari sini, gue nggak bisa kerja di tourism industry udah pasti kalau masih mau stay di Malaysia. Karena tadi fresh graduate tadi ya, problemnya adalah tadi soal fresh graduate itu nggak bisa kerja langsung di bidang tourism perusahaan di Malaysia gitu ya? Iya. Oke. Iya, dia nggak bisa proses visa lu. Oke. Karena lu fresh grade kan, lu pasti kan posisinya di bawah, paling cuma junior atau eksekutif, dengan gajinya pasti kan rendah, jadi dia nggak bisa proses. Jadi gue harus benar-benar lupain. Kalau gitu berarti otomatis meskipun lu lulusan Malaysia nih, maksudnya kan meskipun lulusan Malaysia, tapi kalau lu warga negaranya di luar Malaysia, lu memang nggak boleh kerja dari bawah gitu ya, karena mungkin mereka mau mencoba protect warga negaranya sendiri kali ya untuk kerja dulu gitu ya. Yes, betul. Karena mereka, jadi kalau lu mau di-hire di tourism industry di sini, lu harus punya certain ability apa yang membuat mereka tuh, oh ya memang ini orang harus di-hire nih, karena dia punya ability yang orang Malaysia nggak punya. Oke. Dan di saat itu kan kalau tourism industry kan ya semua orang bisa kerja, maksudnya untuk fresh, maksudnya kalau lu mau cari yang level di bawah kan siapa aja bisa kerja sebenarnya. Iya, betul. Dari di all background kan bisa kerja, nggak betul. Specific tourism, kecuali lu udah manajemen level yang harus certain ability lu punya gitu. Jadi otomatis waktu itu ya udah, gue harus lupain, nggak bisa lanjut untuk cari kerja di tourism industry kalau mau stay di Malaysia. Nah ini posisinya pas bisa lu tolak ini adalah posisi ketika lu sudah lulus ya? Atau memang lu yang tadi? Posisi baru lulus. Jadi lulus. Posisi, jadi gue tahu info ini kira-kira sebelum lulus, sebelum beberapa minggu sebelum lulus. Satu bulan sebelum lulus. Jadi visa gue itu udah mau habis juga tuh. Kan setelah graduate, visa pasti visa student udah mau habis kan? Iya, betul. Gue masih ada sekitar 2 bulan sebenarnya atau 2 bulan setelah graduate. Terus gue baru tahu info ini sekitar bulan. Jadi gue graduate itu bulan April. Gue tahu info ini bulan Maret. Bulan Maret. Dan gue punya visa sampai Mei. Mei atau Juni. Jadi di dalam 2 bulan itu gue harus cari cara gimana caranya gue bisa dapat kerja di sini, karena memang gue nggak mau balik. Memang lu udah punya target, memang lu nggak mau balik. Enggak, karena kenapa gue nggak mau balik? Kenapa ya? Kenapa baru gue? Alasannya lucu. Karena begini, gue tuh orangnya nggak mau, banyak kan orang biasanya pulang ke Indo, maksudnya udah selesai kuliah, terus kalau kita pulang ke Indo pasti orang-orang Indo itu pasti akan kok udah selesai kuliah balik lagi ke Indo, kenapa nggak kerja gitu buat. Ini hal yang tadi sebelum video kita bahas gitu ya. Iya, gue tuh suka kesel gitu, gue tuh suka kesel. Rese emang. Kalau orang bilang gitu, dan gue tuh orangnya mungkin agak baperan juga ya. Jadi kalau orang bilang kayak gitu, gue agak kesel, dan gue tuh jadi termotivasi, gue bakal buktiin kok kayak gitu. Jadi kalau ada cibiran kayak gitu, biasa tuh gue akan
refernya tuh nggak kok kayak gitu, gue bisa buktiin lo KKR seperti itu, kayak gitu gue orangnya. Jadi lu merasa ter-challenge lah ya kalau misalnya ada yang itu, jadi lu membuktikan gitu kan. Oke. Yes, benar. Terus setelah tadi lu menemukan fakta kalau lu sebagai seorang lulusan fresh grade dari tourism di Malaysia nggak bisa langsung kerja sebagai junior position di sana di perusahaan tourism yang ada di Malaysia gitu ya. Terus apa yang lu lakukan di sana? Oke, jadi langkah selanjutnya itu kan harus cari cara supaya bisa stay di sini dan dapat kerja di sini, tapi bukan di tourism industry. Nah, gimana caranya? Dan setahu gua mereka butuh yang kayak alasan kuat kenapa lu harus hire orang Indonesia. Dan gua introspeksi diri gua, kenapa ya? Apa yang membuat kita unik? Kenapa orang harus hire kita? Dan gue pikir, ability gue dalam berbahasa Indonesia itu kan salah satu nilai poin di mana mereka harus hire orang Indonesia kan. Misalnya mereka butuh orang Indonesia untuk kerja di perusahaan mereka. Berarti kan skill bahasa Indonesia ini kan yang menjadi kayak value gue, kenapa gue harus di-hire gitu. Nah, jadi caranya adalah gue search di JobStreet website gitu. Malaysia. Website portal untuk cari kerja dengan keyword bahasa Indonesia atau Indonesian. Oke. Gue cuma untuk search itu requirement, aja. Requirement ability yang dimau gitu ya? Yes. Yes. Karena udah nggak ada cara lain kan, maksudnya supaya lo mau stay di sini. Iya. Tourism gue nggak bisa dengan education. Background gue nggak bisa. Iya betul. Ya kan? Jadi apalagi ability gue yang bisa gue kasih gitu, misalnya supaya mereka bisa hire ability gue berbahasa Indonesia. Akhirnya gue search itu keyword bahasa Indonesia di JobStreet dan keluarlah lowongan kerja yang membutuhkan orang-orang Indonesia ini. Iya. Tapi kalau bisa kepikiran sih, maksudnya ability lu adalah bahasa Indonesia, bukan soal si tourism ya justru ya. Maksud ability lu adalah kepikiran ke sana ya. Gue totally ini menurut gue beda insight loh, bener-bener kayak gue out of the box banget lu bisa mikir kayak gitu. Iya itu dia, karena pertama tadi gue bilang ya, gue memang bukannya gue bagaimana ya, tapi memang gue orangnya kreatif. Kalau ini cara bisa, ya harus yang lain, pasti ada yang lain, pasti ada solusi yang lain. Dan memang di sini kan gue datang ke Malaysia ini dengan tujuan memang gue mau kerja sama kuliah. Gue harus bisa buktiin kan kuliah gue bagus, sukses, lancar, dan kerjaan gue juga bagus gitu. Oke. Dan ya gue thinking kalau misalnya lo udah kepepet nih ya, pasti lo akan pikir segala cara deh. Gue yakin orang tuh harus kayak dipres. Iya, lo tuh harus dipres keluar kemampuan. Iya. Betul. Orang kalau di zona nyaman pasti nggak bakal keluar segala macam ide-ide yang kreatif. Lo harus di dalam posisi yang benar-benar terdesak, baru lo pasti akan keluar ide-ide lo. Nah, memang kehidupan gue di sini banyak banget problemnya, dan gue berasa kayak Tuhan tuh maksudnya bener-bener kasih gue kesempatan. Semakin ditekan kan lu semakin berpikir, gue harus begini, kayak lu semakin banyak belajar. Dan ini merupakan salah satu tujuan gue sih, sering datang ke sini memang gue mau tahu banyak hal kan, belajar dari Tuhan kasih sih, bener-bener gue dikasih banyak cobaan ini itu, dan gimana cara nyelesain. Dan ya untungnya gue masukin keyword itu tadi yang bahasa Indonesia gue dapet. Jadi semua yang lowongan yang pakai Indonesian speaking itu pokoknya gue lamar, yang gue kirim aja semua. Oke. Gue kirim semua CV gue udah ini lagi, tapi gue masih lihat sih ya. Misalnya mereka butuh yang background berapa tahun, dan kerjanya sebagai apa itu juga gue consider juga. Dan uniknya kalau di Malaysia ini banyak perusahaan yang butuh orang Indonesia sebagai customer service. Customer service, oke. Customer service. Jadi misalnya kayak customer service. Misalnya kayak contohnya di sini banyak orang cari customer service untuk support buat misalnya phone provider, SIM card phone, misalnya kayak karena kan di sini populasi orang Indonesia cuma besar ya, populasi Indonesia cuma lumayan besar, dan mereka tuh butuh customer service yang bisa bahasa Indonesia untuk panggilin misalnya Indonesia paket. Oke. Dan banyak lowongan untuk orang Indonesia di customer
service itu. Nah, jadi tuh gue juga kirim CV gue ke situ lah. Nah, cuman ada diterima, bukan diterima ya, kayak misalnya mereka calling buat interview, nggak lolos gue. Nggak lolos. Sorry, ini position untuk customer service. Oke. Customer service. Dan nggak lolos. Karena waktu itu dia interviewnya by calling pagi-pagi. Oke. By calling pagi-pagi dan itu nggak ada preparation sama sekali kan. Iya. Itu jadi dia suruh gue, coba kamu gimana cara, misalnya ada yang dia kasih case tadi, misalnya ada yang telepon ini, gimana caranya kamu untuk handling requirements seperti ini. Dan gue baru pagi-pagi tuh ya, gue baru bangun, gue masih otaknya belum nyambung gitu ya. Yes, betul. Oke. Terus yaudah habis itu dia nggak lanjut, di reject sih maksudnya jadi. Dan waktu itu juga suami gue juga bilang, kamu jangan jadi customer service. Dia memang ada customer service. Kamu jangan jadi customer service. Kamu tuh dengan, karena kan gue lulus sebagai salah satu student terbaik ya, first class honor di health, dan gue dapat awards juga, dapat scholarship. Lu tuh best student loh, masa lu mau kerja cuma jadi customer service? That's what I'm thinking sih tadi awalnya. Ya, masa lu mau, maksudnya lu kalau mau bertahan hidup di Malaysia ya nggak begini-begini banget gitu. Kerja cuma jadi customer service, lu lulusan terbaik tapi lu kerja customer service, kan nggak seimbang, nggak balance lah. Terus gue pikir-pikir ya udah oke, kalau misalnya benar juga sih apa yang dia ngomongin gitu ya, dengan kemampuan yang gue miliki masa gue jadi customer service gitu. Ya udah, habis itu untungnya juga nggak diterima di perusahaan itu, dan gue cari lagi, akhirnya dapat di perusahaan Selda. Oh yang sekarang? Yang sekarang. Oke. Yang sekarang. Jadi gue udah sebarin CV kayaknya ke 10-15 perusahaan. Yang dipanggil interview ada 3. Yang satu yang customer service, yang satu. Nah akhirnya dapatlah yang di si Selda ini. Jadi gue kerja di Selda. Dan gue juga nggak tahu ya ini posisinya sebagai yang gue tahu posisi kerja di Selda itu sebagai, mungkin gue akan kerja sebagai translator, karena ini adalah perusahaan dari Belanda yang baru expand ke Asia di tahun 2016 itu. Nah dia expand ke Asia dan dia mau buka untuk Indonesia market. Jadi gue pikir, oh mungkin gue dijadiin translator kali dengan asumsi seperti itu. Jadi dia panggil gue interview, gue udah gak ada ekspektasi sama sekali itu bakal diterima. Maksudnya diwawancara sama bule lagi kan. Jadi gue ya udahlah, nggak tahu diterima apa enggak, gue baru fresh grad, nggak ada knowledge sama sekali, apalagi di bidang ini kan di bidang digital marketing ya. Waktu datang interview gue juga nggak ada ekspektasi sama sekali bakal diterima ya. Jadi ya gue jawab seadanya yang gue tahu tentang digital marketing, dan ya puji Tuhan dia terima gue. Dan ya dia bisa urus visa segala macam. Dan akhirnya oh ya oke, kenapa enggak kita coba aja. Jadi yang gue mau kasih tau juga, kalau mau cari kerja di Malaysia, kalau mau gampang itu lu harus cari perusahaan yang punya status MSc. Apa tuh? Boleh di-share nggak? MSc status itu kayak perusahaan-perusahaan ya, kayak status yang cuma diberikan ke perusahaan-perusahaan digital yang bergerak di bidang digital, IT. Oke. Seperti perusahaan di bidang itulah yang ada MSc status. Jadi kalau perusahaan yang punya MSc status itu udah pasti bisa, ya setahu gue sih udah pasti bisa hire foreigner. Dan karena mungkin ada kebijakan pemerintah soal mau mendorong industri ini ya gitu ya kira-kira ya. Ini kan di bidang kayak IT ya. Betul. MSc statusnya lebih kayak ke IT digital gini. Jadi kan ini kan kayak certain ability. Kalau mau hire IT kan nggak semua orang bisa IT kan. Betul. Perusahaan-perusahaan yang di kategori ini nih yang perusahaan bisa hire foreigner. Yang foreigner yang punya ability lah kayak punya ability, specialty kali ya. Specialty. Ya, specialty. Skill. Special skill lah. Nah, jadi kalau mau lamar
kerja ya harus ada di perusahaan yang punya MSc status. Nah, untungnya Seldak juga punya MSc status. Jadi ya udah gue pikir kayaknya oke, jadi kita lanjut. Nah, lanjut waktu kerja itu gue cuma sendiri di Indonesia untuk ngembangin market Indonesia. Jadi Seldak ini sebetulnya kayak platform di mana lu bisa cari diskon ekstra untuk belanja online. Jadi contohnya, misalnya kalau lu belanja kayak di Lazada atau di Tokopedia, waktu lu check out kan ada butuh kode promo kan? Saya masukkan kode promo, ada kolom kode promo kan? Nah, kita itu penyedia kode-kode itu. Jadi lu bisa ambil kode promo dari Tokopedia, kode promonya Lazada itu di kita compile semua dalam satu website. Jadi website itu tuh kayak website kode promo, penyedia kode promo dan diskon. Jadi semua toko online di Indonesia. Itu kita harus kan istilahnya kayak mungkin pay something, misalnya contohnya pay sekian atau promo yang lebih besar atau gimana ya? Enggak perlu. Jadi lu misalnya belanja apa aja, misalnya lu user pertama di Lazada, biasa tuh kita akan provide kode promo, maksudnya kita akan kasih kode promo gratis gitu. Jadi lu bisa ambil semua kode promo di website kita secara gratis. Lu bisa share gak sih mungkin dari awal akhirnya lu tadi masuk ke bidang untuk ke bagian untuk handle market di Indonesia dulu di awal yang tadi lu bilang satu orang tadi gitu ya. Nah sampai sekarang berarti sudah berapa tahun sih di Seldak? Sampai sekarang udah jalan 4 tahun ya? Mau jalan ke 5 tahun. Nah dan sekarang juga timnya udah lumayan besar di Indonesian market dan Indonesian market ini salah satu yang paling terbesar sih untuk Seldak. Cukup wow juga sih buat gue sebetulnya, karena gue sama sekali gak ada background sama sekali di bidang digital marketing itu apa, affiliate marketing itu apa, itu sama sekali gak ada. Gue gak pernah tahu ini tentang apa gitu, dan tiba-tiba ada, maksudnya eksis loh seperti ini, industri seperti ini. Ya gue belajar sebetulnya dari zero sampai sekarang gitu. Sesuatu yang baru yang benar-benar beda dari education background gue. Iya betul. Dan puji Tuhannya sukses juga. Jadi tahun kemarin Seldak Indonesia juga baru dapat awards publisher terbaik untuk bidang e-commerce. Terus selama 4 tahun ini akhirnya lu dari zero tadi sampai sekarang one of top position ya kalau tadi gue ngobrol-ngobrol gitu ya. Kalau kerja di Malaysia itu nggak terlalu jor-joran sebetulnya, nggak kayak orang Indonesia yang suka overtime. Tapi overtime di sini maksudnya kalau kita compare sama orang Indonesia, biasa kan gini, kalau orang Indonesia jam kerja selesai sebetulnya kan jam 6. Cuman kalau lu pulang exact time jam 6 pasti mereka kan gila nih orang pulang cepet banget. Enggak, pasti kan kalau semakin lu lama-lamain semakin dilihat ini bagus nih, lu bagus nih ini karyawan nih sangat dedicated sekali ya kan. Semakin lu pulang lama kan orang Indonesia pasti kayaknya lu punya bad experience banget ya soal nyinyirin sama orang Indonesia gitu. Karena memang gue itu orangnya itu sering mengamati juga, gue sering observe sekitar gue sering buat perbandingan, gue sering observe. Ya emang itu suka belajar true reality yang lu cerita sih, maksudnya true. Betul kan? Iya. Karena memang karena gue pernah kerja juga di Indonesia dan gue mengalami hal itu. Jadi waktu gue magang gue kerja di tour travel di Jakarta itu. Ya tour travel agent yang di Jakarta itu, gue dibilang seperti itu sama atasan gue, maksudnya supervisor ya, bukan bosnya ya, supervisor. Bilang memang jam kerjanya, memang gue pulang pas jam 5, kan memang waktu kerja tertulis jam sekian sampai jam sekian ya. Ya udah kan nggak salah dong kalau gue pulang exact time jam 5 kan. Gue pulang jam 5, memang belum ada karyawan yang pulang jam segitu, karena kan memang mungkin gue masih kecil juga waktu itu kan orang kerja. Ya, gue pulang lah jam 5. Terus habis itu kebesokan harinya dia bilang, memang waktu kerjanya cuma sampai jam 5, tapi janganlah pulang tepat waktu begitu, katanya mundurin dikit kek, setengah jam, sejam. Terus dalam hati gue, lah kan peraturan
aturannya begini, kok kenapa gue harus mundurin gitu, kenapa gue harus ini. Nah, sebetulnya ya dari my true story, kenapa gue bisa ngomong seperti itu gitu. Nah, jadi compare-nya kalau kerja di sini tuh, lu kerja sesuai dengan waktu, lu kerja jam segini, ya pulang jam segini, gitu. Ya kalau lu mau lembur ya terserah, tapi ya mereka ya nggak kayak orang Indo lah, mungkin bakal bilang, oh nih dedicated nih atau gimana, nggak kayak gitu sih. Jadi ya di sini kerja di sini ya memang exact time, jadi lu bisa pulang tepat waktu, gitu. Nggak lebih nggak kurang gitu lah. Terus sukanya kalau in terms of kerjaan sih seneng ya, karena memang kerja kan dealingnya sama orang Indonesia dan juga ada beberapa juga yang dari orang luar. Jadi sukanya ya suka sih, seneng gitulah, karena kerja di dunia digital marketing itu banyak hal-hal baru yang bisa lo lakuin. Dan lu partner sama banyak perusahaan kan, kayak orang Lazada, orang Tokopedia, Bukalapak, lu kenal sama semuanya. Jadi sukanya itu sih. Kalau dukanya bisa dibilang nggak ada sih. Dukanya gue juga bingung dukanya apa ya. Gue mikir lu tadi susah banget ngomong. Ternyata banyak banget yang pengen lu ngomongin, tapi lu susah untuk ngungkapin gitu. Karena gue memang orangnya enjoy ya. Maksudnya gue tuh akan bertahan. Maksudnya gue kalau nggak suka ya gue akan leave it. Tapi kalau gue suka ya gue akan enjoy. Jadi gue nggak pernah ketemu dukanya tuh hampir nggak terlalu banyak yang bisa gue ceritain. Dukanya mungkin karena kan gue handle sendiri. Karena kan di awal-awal ya. Ini salah satu duka mungkin kalau kerja di startup ya, di startup company ya. Kalau lu cuma handle sendiri, dukanya ya lu nggak ada teman untuk sharing, lu nggak tahu ini kira-kira benar apa enggak. Knowledge gua kan juga nggak terlalu banyak di sini. Jadi ya memang ya kita buat something tapi kita mungkin nggak ada yang ngecek bener apa enggak yang kita buat juga ya. Ya karena memang superior gua kan kebanyakan dari luar. Jadi ya dukanya ya paling fragile aja sih. Boleh di-share sedikit gak sih? Kan tadi kan lu kan benar-benar gak ada background soal digital marketing nih, apalagi jadi startup gitu ya. Scope kerja yang lu lakukan di sini apa sih? Boleh di-share gak? Tadi kan makanya clue-nya adalah soal Indonesian market gitu ya, tapi mungkin bisa lebih spesifik. Scope kerjanya itu kalau kerja di startup, lu kerjain semua. Lu nggak punya job desk yang tetap. Kayak misalnya lu kerja di suatu perusahaan yang udah matang, lu tahu misalnya lu posisi marketing ya lu marketing aja, lu pokoknya kerjanya cuma marketing strategi aja, gimana cara untuk mengintroduce you punya produk kan. Kalau gua ini kerja di startup, kerjain semua dari segi finance, daily finance, dari segi sales, gimana cara buat sales, cara bikin partnership sama toko-toko online besar kayak Tokopedia, Lazada. Wow. Dan gue sih nggak kebayang gitu, maksudnya lu yang mungkin background dari tourism management gitu harus berkutik dengan semua tadi to-do list itu, lu learn by yourself atau memang mungkin ada trainingnya atau mungkin disupervisi? Tadi lu bilang perusahaan ini kan perusahaan Belanda gitu ya, memang lu dibawa ke sana untuk belajar. Dari atasan gua ada ajarin, tapi mereka ajarin cuma basicnya aja. Kayak misalnya first stepnya kamu harus kerja sama-sama ini, kerja sama-sama itu, tapi gue harus list down sendiri, gue harus cari tahu sendiri, gue harus susun kata-katanya gimana mau approach mereka untuk buat kerja sama. Jadi fondasinya mungkin maksudnya fondasinya itu udah di info seperti ini loh. Memang mungkin base-nya ada di perusahaan headquarter-nya gitu ya, yang ada di Belanda, tapi lo harus kembangkan sendiri. Dan memang ya bagi Indonesian market punya kultur yang unik lah ya, istilahnya harus bisa fleksibel segala macam gitu ya. Nah, jadi ya itulah, itu harus bisa sendiri belajar. Jadi gue lebih banyak belajar sendiri. Kalau training ada dikasih,
ada dikasih pasti, cuman nggak terlalu deep ya, jadi lu harus memang gali sendiri gitu. Oke, Sil, berarti kan lu udah 4 tahun ya tinggal kerja di KL di perusahaan Seldak ini. Next plan apa sih buat seorang Sisil? Next plan-nya karena gue udah married ya, gue mau fokus untuk sukses di personal life juga. Ya harus dibuktikan gitu. Jadi itu first step, maksudnya first plan-nya untuk sekarang ini. The next-nya ya gue akan bikin ya bisnis sendiri. Sebetulnya udah ada bisnisnya, udah ada bisnis sampingan, lebih ke fashion sih. Dan gue udah punya online shop juga, jadi gue mau lebih kembangin untuk mungkin kedepannya akan bikin website sendiri dan ya lebih expand my business sih, karena kan gue udah tahu tentang dunia digital marketing, udah punya banyak pengalaman di tentang sini, e-commerce udah punya banyak knowledge di sini. Ya gue mau implementasikan ini ya bisnis gue gitu. Keren. Thank you banget udah nyiapin waktunya. Kita udah panjang lebar nih cerita, dan kita punya cerita banyak yang menarik gitu ya, terkait perjuangan lo, bagaimana lo memang mungkin di awalnya ketika kuliah terus survive, how to survive di luar seorang diri gitu ya, sampai sekarang bisa sukses di negara orang gitu ya. Thank you banget sih untuk kesempatannya, untuk ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman atau adik-adik yang nonton, bisa fight juga kayak lo, dan juga punya kreativitas untuk menyelesaikan masalah yang kayak lo gitu ya. Karena memang ya ketika kita di luar seorang diri, ketika lo butuh jalan keluar ya lo akan berpikir secara kreatif ya, tadi yang lo bilang ya, untuk menyelesaikan itu gitu ya. Gak ada yang bisa bantuin juga gitu. Mungkin question terakhir di sesi ini sih. Ini biasa gue tanyakan ke teman-teman yang memang berhasil gue undang untuk ngobrol-ngobrol di sini nih. Nah, kalau ditanya seorang Sisil mau dikenal orang sebagai apa sih? Mau dikenal orang ya? Pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab. Mau dikenal orang tuh ya sebagai orang yang bisa menginspirasi orang. Maksudnya ya bisa menginspirasi orang di segala bidang. Di bidang edukasi, di bidang bisnis, maksudnya di bidang karir, di bidang personal life, di bidang bisnis sendiri, maksudnya entrepreneur. Ya gue pengen dikenal orang seperti itu sih. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi dari cerita Sisil juga tadi soal satu kreativitas, how to solve problem gitu ya. Menurut gue sih satu fighting spirit juga sih. Maksudnya ya di luar lu seorang wanita gitu ya, tapi lu punya fighting spirit yang memang bisa menginspirasi buat teman-teman nih, buat adik-adik yang nonton. Ya harus punya fighting spirit itu, karena istilahnya dunia itu keras gitu ya. Kalau kita nggak punya fighting spirit yang kuat, ya kita akan tergilas di sana gitu ya. Tapi kalau kita punya fighting spirit yang kuat, kita bisa set goals dan kita effort to achieve that goals gitu ya, kita bisa punya jalannya ya, meskipun nggak mulus tadi yang lu bilang, mungkin banyak liku-liku, banyak jurangnya, tapi kalau kita bisa fokus sama tujuan kita bisa achieve gitu ya. Sil, thank you banget waktunya, kita udah sharing banyak nih. Nanti kita set up waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol, especially kalau lu udah sampai ke Jakarta, kontak gua, kabar-kabarin, nanti mungkin kita bisa cari waktu untuk ketemu langsung. Mungkin untuk sesi ini kita thank you juga udah invite gua. Kalau ada yang mau kontak-kontak atau mau keep in touch sama lu, mungkin bisa share mungkin Instagram atau Snapchat, something like that. Instagram bisa di Cecilia Harjadan. Itu Instagram, Facebook juga Cecilia Harjadan, LinkedIn juga ada Cecilia Harjadan. Nanti gua kasih linknya ya, mungkin teman-teman yang mau keep in touch atau mungkin nanya-nanya lebih lanjut mungkin bisa lewat mau konsultasi buat kuliah di sini juga bisa ya. Nanti lu buka ini edu agent gitu ya, buat orang yang mau kuliah di KL bisa nanti lewat education agent ya. Oke, sip. Thank you banget Sil ya. Nanti kita kontak-kontak lagi. Thank you. Yuk, udah. Thank you, Yu. Oke.